gitu loh. Gitu. Itu sih poinnya. Ya, Bapak Ibu, dilanjut dulu. Boleh Pak Ismet sebentar, saya 1 menit. Ya, Pak Ismet boleh dilanjut meng-host Pak Rovelin. Sebentar. Teleponnya nge-hang soal sebentar. Silakan ya teman-teman sekalian. Oke, ini kalau Bu Ros yang nggak ada seperti anak ayam kehilangan induk kita. Yes. Biar nggak kehilangan. Oh siap, induknya Pak ada Sudianto. saya, Pak. Halo, Pak Jonda. Gimana Pak? Wisteria, rame? Rame. Pak. Halo Pak Ismet, apa kabar Pak? Bapak dapat plat apa ya di BSD ya? Apa? Dapat Platinum, iya Pak. Apa tuh? Kenapa? Penjualan dari grup Sinarmas itu kan, dari Sinarmas kan ada BSD, Kota Wisata, itu Legenda Wisata itu kan termasuk di dalam One Smile Club itu Pak. Oh. Itu ada 10 besar berarti Bapak omsetnya? Platinum itu kalau nggak salah berapa ya? 250 M kalau nggak salah ya. Atau berapa deh? Lupa deh Pak. Setahun. Dari ini ya. Hebat. Oke. Ya, thank you. Saya sudah kembali. Sorry ya, ada gangguan sedikit, biasa. Oke, jadi teman-teman, tadi ada percakapan. Terima kasih Pak Sudianto sudah mereplay saya dengan baik. Congrats ya. Saya nggak ngerti sih yang dibahas apa tadi gitu ya. Tapi ya, well, congrats is still an achievement. So, sukses selalu Bapak untuk Bapak Sudianto. Oke, buat teman-teman, kita balik lagi ke pembahasan digital marketing. Ya, jadi kemarin di kelasnya Pak Rovelin itu juga ternyata memang pekerjaan 5 menit. Jadi kita yakin kita pasti bisa. Tapi before kita masuk ke kelas, kita pengen teman-teman banyak bertanya nih. Mungkin di sini pernah boncos atau di sini pernah bingung cara membuat konten atau pernah bingung kenapa nggak naik-naik followernya gitu ya. Tapi satu hal yang menarik yang langsung diganti oleh kantor saya waktu itu adalah your bio in Instagram gitu. Jadi itu menarik. Jadi di saat itu saya langsung buka Instagram saya dan menurut Pak Rovelin, Instagramnya kantor Ibu tidak menunjukkan apa yang sebenarnya Ibu coba tampilkan. Jadi ibaratnya rumah ini mau ngapain gitu, ya kan? Jadi akhirnya kita ganti kita ganti bio-nya ya, wording-nya gitu supaya menunjukkan sebenarnya kalau ketika kamu buka bio kita nih kita ngapain sih gitu. Nah, it's simple thing. Gimana kita kasih Pak? Satu aja Bu Rose, satu orang yang Instagramnya kita mau obrek-obrek yuk. Oke, sip. Siapa yang mungkin bisa langsung share screen? Ya boleh Pak Sudianto juga boleh, siapapun. Yuk teman-teman langsung ditaruh di chat box, saya langsung siapkan di screenshot ininya ya Pak ya, bio-nya ya. Akun Instagramnya aja, nanti aku share screen dari sini. Oke, akun Instagram. Ayo belajar gratis dari Pak Rovelin. Kemarin yang aduh punten, saya Bapak Huang. Aku langsung yang paling atas ya, Bapak Huang. Oke, Bapak Huang, tolong ditulis di chat box nama IG-nya. Kita langsung buka. Bapak Huang dulu ya, Bapak Huang. Oke, Bapak Huang. Bukan Bapak Ari, bentar ya Pak Ari, tuh jadi banyak lah tuh. Ini aku nggak pilih kasih ya, aku berdasarkan. Oke, Grand Duta City Official, boleh Pak langsung di share Grand Duta City Official. Oke, Grand Duta. Oke. Grand Duta City Official. Grand Duta City. Ini developer nih ya. Ini ya. Enggak ya? Mana?
Ini ya. Pak, Bapak Huang, boleh di confirm, is it true or false? Betul ya? Bapak Huang, betul katanya Pak. Oke, ini kan Grand Duta City Official. Nah, pertanyaan saya pertama adalah, Grand Duta ini jualan apa sih? Nah, itu dulu tuh. Oke, Bapak Huang boleh di-unmute deh, kita langsung diskusi. Coba. Jualan rumah. Rumah. Rumah Nah, doang. jualan rumah Pak Juanda. Rumah doang, Pak? Atau ada ruko apa segala macam? Ruko ada juga sih. Oke, nah ini kalau pertama ya kita lihat nih Pak, Grand_Duta_City_Official. Ini nyusahin Pak. Oke. Iya. Nah jadi kalau menurut saya untuk nama nih ya, khususnya nama nih di sini username dan name, orang tuh nggak boleh disusahin. Ya ini kan Grand_Duta_City_Official tuh ribet Pak. Jadi ini menurut saya nggak usah pakai seperti ini. Kalau bisa Grand Duta City langsung itu lebih bagus. Ya. Nah jadi tanpa ada underscore. Kedua adalah jumlah followernya. Oke. Jumlah followernya 24. Ketika kita jualan Pak, ini nggak merepresentasikan kepercayaan orang. Gitu. Nah, jadi tugas kita adalah harus meningkatkan nomor ini, Pak. Oh gitu ya, Pak. Kalau TikTok sama sih sebentar lagi 1.000 Pak followernya. Nah, TikTok kan sebentar lagi 1.000. Ini juga harus sebentar lagi 1.000 Pak. Nah, itu kalau Instagram ini rada susah Pak dibikin 1.000-nya itu. Kalau TikTok sih gampang. Soalnya saya pernah tes berbayar itu cepet banget naik followernya. Ya, sama Pak. Ini juga tinggal bayar aja naik juga Pak followernya. Itu nanti berbayarnya itu caranya gimana ya Pak? Soalnya saya masih kurang awam aja soal Instagram berbayar. Kalau Bapak cuma tujuannya adalah naikin follower, artinya kita nggak berharap follower ini akan jadi buyer ya. Iya Pak. Jadi dia hanya angka. Bapak cari aja di sini giveaway. Nah nanti banyak sekali Pak. Ini giveaway Bapak tinggal ikutan. Nanti Bapak cari kalau buat naikin angka 1.000 follower berapa duit? Biasanya ratusan ribu lah. Nanti dia pasti akan 1.000. Soalnya minimal 1.000 ya masing-masing ya Pak. Ya minimal 1.000 lah gitu ya. Iya. Nah ini followernya. Terus ini untuk pengajuan lewat KPR semua data bisa dibantu sampai goal, digaransi pasti sampai akad. Ini bagus Pak value-nya gitu ya. Nah ini spesialis area Jabodetabek data bermasalah. Waduh ini mesti hati-hati menampilkan ini Pak. Iya Pak. Makanya itu saya mau ganti itu. Nah ya kan. Nah, jadi kalau saya selalu bilang spesialis Jabodetabeknya bagus, ya. Kalau ini spesialis area Jabodetabek data bermasalah, ini dari penyampaiannya aja nanti bisa menimbulkan mispersepsi, Pak. Iya Pak. Thank you Pak. Gitu. Pak. Nah, jadi ini mesti diganti. Jadi kalau di dalam bio ya, saya selalu bilang harus ada 3 unsur. Pertama adalah value apa yang ada di dalam diri kita. Kedua adalah apa yang bisa kita solve. Dan ketiga adalah call to action-nya. Nah, jadi di sini adalah spesialis area Jabodetabek ini adalah value-nya udah oke. Pengajuan KPR-nya dibantu itu oke. Ya, nggak usah sampai panjang-panjang begini. Digaransi pasti sampai akad. Tanpa ribet ini value. Oke. Ini value-nya udah ada semua oke, tinggal disederhanakan karena di Instagram bio itu cuma 150 karakter. Ya kan? Nah, plus kita mau solve ini buat siapa sih? Apakah Grand Duta City ini untuk karyawan? Apakah Grand Duta City ini untuk keluarga baru, untuk rumah pertama atau siapa? Itu harus ditampilkan juga nanti di bio-nya. Gitu. Kemudian ini kalau saya klik jatuhnya kemana? Nah, ini juga ngapain Pak diarahin ke Facebook lagi gitu. Kalau bisa langsung arahin ke WA. Gitu. WA bisa ya Pak itu. Soalnya saya belum tahu cara bikin biar bisa ke WA Pak. Bisa Pak. Pakai misalnya cari aja namanya ini Pak. WA link generator. Nah, ini create WA WhatsApp link. Nah, udah nanti Bapak tinggal masukin di sini.
Indonesia gitu ya. Nomornya misalnya 818, ini nomor saya 8033, misalnya gitu ya. Oh, Nah, bisa terus, ya, gitu ya Pak. ya, hai, saya mau tanya rumah Grand Duta, ya. Nah, terus ini tinggal generate my WA link, udah deh jadi link Pak. Tuh. Itu caranya gimana Pak? Tadi saya nggak, itu mesti saya bukan dari HP, ini mesti dari laptop itu ya? Enggak, Bapak tinggal ini aja create.wa.link nih. WA link. Ya, create.wa.link. Jadi Soalnya nanti ketika aplikasinya ini create WA link ya. iya itu pakai Google Chrome doang kok. Oh, Google Chrome. Iya. Tuh, jadi kayak gini tuh. Hai, saya mau tanya. Tinggal di chat, jadi deh. Soalnya kalau pakai FB fanpage itu emang bisa ngeklik gitu Pak. Kalau yang di WA saya settingannya saya masih belum paham. Instagram. Ya, pertanyaan saya ngapain dikasih satu tahap lagi Pak? Kalau dia bisa langsung ke WA. Oh, bisa lagi ya? Iya ya Pak. Soalnya ini saya berarti dari namanya create Instagram itu pakai apa nanti? Google Form? Enggak, pakai Google Chrome Pak, Google Chrome. Nih, saya taruh di kolom chat nih. Nah, Bapak simpan aja tuh. Oh ya, thank you ya Pak. Pak Juanda. Siap, dah ya. Oke. Mantap. Dilanjut Bu Itu Ros, satu atau nanti case. aja di kelas. Oh, ini udah jam 23.09. Cukuplah satu aja contohnya. Siapa tahu teman-teman lain ada yang mau nanya gitu. Jadi seperti biasa kita ada 2 grup property talk nih Bapak Ibu, ya kan? Yang udah join di 1 nggak usah join di 2 karena kan sama informasinya. Yang sudah join di 2 juga nggak perlu join di 1. Nah biasanya informasi kelas training ini kita share. Ini memang offline training by property talk pertama. Jadi kemarin kita udah ngadain. Jadi kita nggak pernah ngadain offline untuk training yang lain. Tapi karena ini menarik dan ada aja yang mau ikut gitu. Cuman karena adanya pandemi ya, jadi kita benar-benar jaga-jaga. Dan yang pasti sifatnya private coaching training ya Bapak Ibu. Jadi maksimal kita sampai 4 apa 5 dalam satu kelas gitu. Supaya kayak gini langsung action, langsung action aja gitu. Jadi jangan pakai berlama-lama, siapkan IG bisnisnya, FB bisnisnya, di switch. Jadi ketemu sama kita langsung bisa, gitu. Langsung kita action. Nah, sambil menunggu teman-teman mungkin ada yang mau ditanyain lagi gitu. Jadi seperti tadi kesimpulannya, jadi nggak bisa sendiri ya Pak Roflim ya. Kalau dalam tadi di formasi pemain bola itu ibaratnya dari FB, IG, bla 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 itu mesti semuanya dipersiapkan ya. Kemarin tuh sempat ada pertanyaan menarik nih dari Pak Roflim. Nah, ini aku sebenarnya punya ini nih merchandise niaga masih ada nggak ya? Aku pengen satu pertanyaan, ya kan satu pertanyaan yang jawabnya paling cepet nih, boleh deh. Tapi seperti biasa yang kelas kiri ditanggung masing-masing ya, satu aja jawabannya. Jadi kemarin Pak Roflim itu sempat tanya ke peserta, mana yang paling duluan? Nah, coba Pak Roflim yang nanya nih, ada tiga opsi ya. Mana yang paling duluan? Nanti kalau yang bisa jawab, yang mana nih? Saya jadi lupa. Sebelum kita melakukan digital marketing, ya kan? Mana sih yang paling penting didahuluin, ya kan? Pertama, mendahulukan traffic. Kedua, mendahulukan home base. Yang ketiga, mendahulukan apa, Pak? Bukan customer journey, buyer persona. Nah, buyer persona. Oke. Buat teman-teman, langsung ada yang jawab dong. Itu Fitri Remax. Fitri, oke, aku tetap tungguin nih. Teman-teman kira-kira pada jawabnya apa nih? Tadi yang pertama traffic. Yang kedua home base, yang ketiga buyer persona. Nah, ini menarik nih pertanyaannya karena sebelum dimulai kita dibangun dulu mindsetnya karena Pak Juanda ini juga seorang coach, jadi nggak kayak orang training, enggak gitu. Jadi kita kayak dibangun dulu. Oke, lo tahu nggak sih kenapa lo ada di sini, ya kan? Kenapa mesti digital? Pentingnya gimana? Terus dibangunlah pemikiran itu.
Oke, ada 3. Pak, ini kayaknya yang paling banyak jawab itu buyer persona kayaknya ya. Lihat deh. Bayar Ya, Pak, ya. home base tuh. Home Oke, base ada 1, jawaban yang 2, 3, 4 home base bayar persona. Oh, imbang lah 4-4. Bayar persona, bayar Joana. Hah? buyer persona. Oke, kita pengen dengar dari Pak ini nih, dari Pak Rovelim. Jadi yang paling benar apa, Pak? Buyer persona, home base, atau traffic? Silakan. Yang pertama adalah home base dulu dong. Ya kan? Jadi Ya, pemenangnya adalah Mbak Fitri dari Remax Sakura. Hihi, congrats. Nah, Mbak Fitri WhatsApp aku ya. Aku akan cari. Ini karena sama-sama Remax, gue kasih tas Remax, udah punya. Jadi kita cari yang lain deh. Nanti aku cariin deh kalender Remax, kamu juga pasti udah punya. Wah, salah orang ini. Ya nggak apa-apa lah ya, kan kalendernya bisa dipakai. Oke, congrats ya Mbak Fitri dari Remax Sakura. Jadi Bapak Ibu yang mesti didahuluin itu adalah home base. Home base itu apa sih Pak Rovelim? Ya, home base itu kan sama kayak kita Stop dulu. Yeah. Sebelum kita lanjut, kita foto-foto dulu. Iya. Jadi sebelum dijelasin home base, kita mau foto-foto karena Pak Ismet senyumnya lagi merekah pisan, ya kan? Oke, guys, karena saya tidak ada asisten, jadi mohon bersabar, kita foto video on. Ayo video on, mana nih? Aduh, Bapak Imam, thank you banget. Ada Mbak Fitri, ya, congrats, babe. Kemudian ada Mbak Cleo, luar biasa. Ternyata kalau di video on pada video. Kenapa sih kalian nggak dari tadi dibuka videonya, kan gue lebih semangat. Wih, keren. Oke, video on, aku mau, ini ada 3 slide, ya. 1, 2, 3, 1 ya. 1, 2, 3. Yeay. Ntar ya, ini kita satu-satu guys. Kita begitu, apa ya namanya, mandiri ya, mandiri ya kan. Oke, slide kedua tetap senyum guys. Oke, Bapak Fahmi senyumnya luar biasa. Oke, slide ketiga guys, sambil menunggu nih, apa sih home base? Pasti teman-teman, kenapa home base? Kenapa nggak traffic? Kenapa nggak buyer persona? Oke, silakan Pak Juanda, thank you ya for the video on, thank you banget udah foto-foto. Yuk, home base-nya apa? Kenapa home base? Silakan. Ya, kenapa home base ya? Karena home base itu sama kayak kita mau jualan kan. Langkah pertama ya kita cari tempat jualannya dulu dong. Ya, kita sewa rukonya, kita sewa tempatnya, pokoknya kita persiapkan dulu lah tempat jualan kita gitu. Jangan sampai nanti kita mau jualan, begitu kita promosi, orang itu datangnya kemana gitu kan. Yang ada nanti dia datangnya ke toko sebelah gitu ya. Atau ke bendera sebelah, kan nggak enak kita yang promosi woro-woro, terus dia belanjanya di bendera sebelah, kan kesannya gimana gitu ya. Gitu. Nah, jadi pertama adalah siapin dulu home base-nya yang menarik gitu ya. Setelah kita sudah punya home base yang menarik, baru kita mulai strategikan ya. Siapa sih sebenarnya buyer saya nih? Gitu nih. Nah, jadi kita tahu tuh buyer personanya kayak gimana gitu. Jangan sampai kita ngiklan, kita sibuk nyari traffic, tapi kita nggak tahu siapa yang mau kita sasar, kita bidding tuh nggak tahu gitu loh. Nah, jadi kita cari tahu dulu buyer personanya. Sekaligus itu menjawab pertanyaannya dari ini Cleo itu ibu ya. Jadi dari Bu Cleo gitu loh, mau tanya niche market properti spesifikasi seperti apa sih atau bagaimana? Nah, itu dia namanya, kita cari buyer persona. Contoh. Kalau kita mau jual properti yang harganya 1 miliar, ya, kita mau jual properti yang harganya 1 miliar, kita nggak bisa tahu nih siapa, ya kita asumsi aja gitu. Kira-kira yang jual properti 1 miliar itu orang yang berpenghasilan berapa sih? Oh, orang yang berpenghasilan 30 juta misalnya gitu ya. Nah, kalau orang yang berpenghasilan 30 juta itu siapa sih? Oh, manajer ya. Nggak mungkin lah tukang sapu di kantor bisa beli properti 1 miliar gitu ya. Artinya kan kita sudah membuat itu menjadi niche market. Oh, dia manajernya manajer di mana sih? Oh, manajer perusahaan oil and gas, ya. Atau misalnya dia kalau manajer perusahaan keluarga yang karyawannya cuma 5, ya nggak mungkin juga gajinya 30 juta gitu kan. Nah, jadi itu juga kita spesifikin. Nah, itu namanya kita sedang mencari buyer personanya gitu.
Nah, si manajer ini mobilnya seperti apa sih? Oh, mobilnya minimal ya expander lah yang 200 jutaan, ya 200-300 jutaan, atau misalnya Almas lah gitu ya. Nah, itu namanya kita mencari buyer persona. Nah, setelah data itu kita dapat, baru data itu nanti kita pasang ke aplikasi iklan, baik itu Facebook Ads, IG Ads, ataupun Google Ads. Baru nanti itu yang terakhir. Nah, itulah pekerjaan 5 menitnya tuh. Kalau pasang-pasangnya itu pekerjaan 5 menit. Nah, cari buyer persona sama benahi home base-nya, ini bisa 1 bulan. Ya, bisa 1 bulan, bisa berapa hari gitu ya, tergantung kita deh gitu ya. Seperti itu, kita mau ngebus atau mau pelan-pelan gitu. Nah, jadi kalau ngiklan tuh kerjaan gampang lah ya, setelah kita sudah dapat benahi home base, kita dapat buyer persona, ngiklan tuh cuma kerjaan 5 menit kok gitu. Tapi untuk mencari buyer personanya itu yang bisa seharian tuh. Gitu, Bu Ros. Siap, luar biasa loh. Benar-benar ada steppingnya sih, memang semakin dipelajari itu semakin kepo. Tapi kita mesti real sih, ini ternyata dibutuhkan. Dan lucunya ada pelajaran negotiation skill sedikit di situ. Bagaimana kita berhadapan dengan klien, terutama berhubungan dengan sosial media ya Pak Roflin ya. Oke, ya mungkin ada pertanyaan lain. One last question sebelum kita tutup Pak Roflin. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya. Bagus banget nih pertanyaannya. Saya juga melihatnya cukup aktif ya. Meskipun kayaknya belum dipersiapkan, tapi alhamdulillah karena di-share slide tadi jadinya timbul pertanyaan. Jadi dirimu jangan marah-marah dulu, ya kan? Gitu. Mungkin ada pertanyaan, kita tunggu 1 menit lagi sebelum kita tutup. Yuk, nanya yuk, apa nih teman-teman mengenai digital marketing? Saya nanya ada. Oh ya Pak Sudianto, saya suka ini. Oke, mangga Pak Sudianto. Pak Juanda, itu kan tadi bilang lebih baik pakai dari Facebook Ads Manager. Nah, saya sempat jalanin pakai Facebook Ads Manager, terus ada juga pakai Instagram langsung tuh. Dan responnya kalau yang Instagram langsung tuh kayaknya lebih banyak ya kalau langsung ke nomor WA ya, kepada landing page. Landing page saya juga pernah bikin sih. Jadi ada iklan yang kita lariin ke landing page, ada yang ke WA langsung segala macam. Tapi yang ke WA langsung tuh dengan budget yang sama sih dapatnya dari yang WA langsung dan dari Instagram sih. Nah itu kira-kira penjelasannya gimana ya Pak? Oke, pertanyaan saya yang WA langsung itu kualitasnya seperti apa Pak? Apakah sesuai misalnya Bapak budget banyakan, misalnya Bapak jualan properti 2 miliar, dia WA ternyata budget dia cuma nggak sampai 2 miliar, atau dia cuma sanggupnya beli properti yang murah-murah, atau gimana Pak? Yang WA langsung juga lumayan bagus, karena di iklan kita udah kita tulis harganya. Oh, udah tulis harga. Oke, kalau udah tulis harga berarti sudah terfilter yang WA langsung. Kan iklannya kita jalanin di carousel tuh Pak. Betul. Nah, jadi kalau menurut saya sih Pak, lebih spesifik kita bisa nembak dari Ads Manager Pak. Jadi lebih bisa filter lagi. Nah, kembali lagi apakah tadi seperti mau diarahkan ke website atau mau diarahkan ke WhatsApp, sebenarnya nggak ada benar dan salah gitu. Cuman kalau misalnya kan kembali lagi ada tipikal orang yang, aduh saya nggak mau data kontak saya langsung didapat gitu ya. Tapi ada orang juga yang, ya udahlah gue kontak aja juga, nggak peduli nanti mau bagaimana gitu. Nah, jadi makanya itu adalah sebuah opsi, Pak, bukan suatu hal benar dan salah gitu. Nah, nanti tinggal kita lihat berdasarkan histori kita, ternyata banyakkan ke WA nih. Oh ya udah, berarti kita kuatin di penyerang kita di WA gitu loh. Sama kan kayak kita bermain bola gitu. Pemain kita jagonya sayap kanan nih, sayap kirinya lemah nih. Nah, tinggal kita ambil keputusannya, apakah kita mau benahi sayap kirinya supaya sama kuat, atau yaudahlah kita fokus ke sayap kanan aja deh. Pokoknya setiap kali mau main tim lawan siapapun, kita sayap kanan aja gitu loh. Nah, seperti itu Pak. Jadi sebenarnya nggak ada benar dan salah. Kalau misalnya tadi Pak Sudianto bilang lebih banyak ke WA, ya udah di WA aja Pak, digeber Pak. Oh, gitu. Oke.
Oke, ini sambil menjawab pertanyaan, sambil kita mau tutup ya. Karena tadi, jadi ada yang nanya apakah ini ada sertifikasi BNSP dan kursusnya berapa jam. Jadi yang kemarin dilakukan, itu kursusnya sekitar 2 jaman. Nggak ada sertifikasi BNSP. Jadi basicnya, kalau course sama Pak Juanda itu kan jutaan. Nah, karena Pak Juanda udah... Kita juga bukan LSP soalnya. Betul, tadi aku mau ngomong gitu, nggak enak ngechatnya. Tapi gini, karena dia nangkepnya kan menyampaikan untuk home base bisa 1 bulan. Maksudnya gini Pak, yang tahu buyers persona kita itu kan sebenarnya kita, gitu. Nah, untuk menemukan buyer persona itu perlu research, gitu. Ibaratnya kayak ada barang BU di apartemen tempat kantor saya, gitu ya. Tidak mesti, meskipun ini barang murah banget gitu ya Pak gitu, tapi nggak bisa semua orang itu kegayat terus beli gitu. Nah sebenarnya siapa sih orang-orang yang tinggal di situ, orang-orang yang pernah beli di situ. Nah itu kan kita mesti tulis ulang ya gitu. Nah itu yang dijadikan keywordnya, berarti orang itu tuh yang akan kita bidik, ibaratnya gitu Pak. Jadi, nah itu pekerjaan kita gitu. Nah tapi setelah kita udah dapet, nanti Pak Juanda itu akan ngajarin. Nah pada saat kita udah dapet, seperti apa sih nanti bentuknya ketika kita masukin ke FB Ads. Nah itu yang dibilang pekerjaan 5 menit. Gitu loh, ternyata sesederhana itu. Nah tapi ngumpulnya kan kayak Pak Juanda tadi bilang, nggak mungkin meskipun kita kasih barang under NJOP, tapi tidak seluruh di dunia ini nego kan. Gitu. Ternyata under NJOP itu juga ditentukan. Oke dia dari NJOP tapi lokasinya dia suka atau enggak gitu kan. Under NJOP tapi mungkin jauh banget gitu ya, belum tentu orang suka. Under NJOP di Menteng, kan belum tentu semua orang beli yang di Menteng gitu. Bisa saja orang memang cenderung orang beli di same location. Jangan-jangan siapa buyer personanya ya orang Menteng juga, atau ring satunya, atau orang yang kelasnya udah Pondok Indah. Nah kayak gitu-gitu yang perlu dicatat, dan itu nggak 5 menit kan, begitu maksudnya Bapak Punten. Siap Bu, terima kasih infonya. Sama-sama Pak Imam. Oke guys, 20.55. Pak Ismet mungkin ada closing statement sebelum saya tutup. Silakan Pak Ismet. Di unmute dulu, Papi. Ya Allah. Ya, menurut saya terus belajar ya. Karena saya juga belajar terus. Ini aja saya dapat insight ya kan. Saya tuh udah tua, ya kan, udah gaptek gitu ya. Tapi masih mau belajar. Nah, jadi kalau merasa kita bisa tanpa mengikuti zaman, saya rasa nanti makin ketinggalan kereta gitu. Kita belajar aja, mungkin 3 bulan lagi udah berbeda lagi, 6 bulan udah berbeda lagi. Nah, belajar terus lah. Kalau ada yang digital, dengerin lah ya. Kurang lebih gitulah. Saya juga baru pulang sampai rumah nih, terus saya dengerin, wah, itu saya belajar tadi itu sama Pak Juanda tuh. Ya, kita belajar ya. Terutama betul, Pak. Oke Pak Isma, thank you banget. Ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, terima kasih malam ini, terutama buat, kita kasih tepuk tangan yang meriah dong, buat Bapak Juanda Rovelin, thank you banget for the insight. Thank you banget, begitu banyak pasti insight yang bisa diberikan Pak Rovelin malam ini, dan buat yang pengen tahu course-nya bisa langsung japri ke saya, dan saya pasti akan share di grup Property Talk 1 ataupun 2. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan waktunya mendengarkan Property Talk, yang pastinya kita grow together with happiness and achieve the goal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, dan pastinya salam sehat selalu. Bye. Waalaikumsalam bro, thank you Pak semua. Terima kasih Pak Robin. Terima kasih bro. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih bro. Hai Pak Indra, gue udah mikir tadi itu lo, tapi lo gak ngeluarin muka deh, pada gue tembak-tembak nanti malu. You should ask though. See you Pak Indra, bye-bye.